dan Raman datang ke hotel untuk menemui Abimanyu dan meminta ruang konferensi. Raman mengatakan mengapa kita di sini, bisakah dia tidak datang. Mihir mendapat telepon sekretarisnya dan mengatakan kami akan datang. Raman bilang aku di sini untuk terakhir kali, dia akan datang lain kali. Ishita menelpon Raman dan menceritakan tentang sakit gigi Adi, mungkin aku harus mencabut giginya. Dia mengatakan jangan bereksperimen padanya. Raman dan Mihir duduk di ruang konferensi. Wanita itu datang dan meminta maaf, pertemuan itu dibatalkan hari ini. Mihir bilang apa, aku berbicara denganmu di lobi. Dia bilang kamu terlambat 3 menit, dia bilang semuanya akan tertunda seperti ini, dia sangat tepat waktu, kamu mengambil janji besok. Raman marah. Mihir mengatakan NRI seperti itu, saya akan menjadwal ulang. Raman mengatakan dia tidak akan datang lagi. Saya akan menunjukkan tempatnya. Sagun telah berada di klinik Ishita dan bertanya pada Mihika mengapa tidak menelponnya sebelum membawa Aditya ke klinik. Sagun lalu menanyakan keberadaan Aditya. Ishita muncul dan berkata bahwa dirinya telah memberikan obat pereda rasa sakit dan Aditya sedang istirahat. Ishita dan Sagun pun berdebat. Ishita mengatakan bahwa Aditya terlihat tidak nyaman pada Ashok. Sagun pun membantah ucapan Ishita. Sagun pun bergegas menemui Aditya. Ishita lalu mendapat telepon dari Mani dan berkata akan segera datang. Ishita berpesan pada Mihika untuk tidak menceritakan apapun tentang Sagun pada Mihir karena mereka berdua telah bersatu setelah sekian tahun lamanya. Sagun hendak masuk ke dalam mobilnya, dia lalu melihat Ishita masuk ke dalam mobil yang bukan mobil Raman. Sagun pun bertanya-tanya sedang bersama siapakah Ishita. Mihir kembali menenangkan Raman yang masih tampak kesal pada Abimanyu. Raman meminta Mihir melihat Aditya. Mihir lalu pergi, Raman melihat Bala melintas di hotel tersebut. Raman bergegas mencari Bala sementara Bala sendiri menghindari Raman dan bergegas keluar hotel. Malam harinya, di dalam kamar. Raman sedang mengerjakan pekerjaannya dan masih merasa kesal pada Abimanyu. Ishita masuk ke dalam kamar. Ishita masih berbicara dengan Mani di telepon. Lalu Ishita hendak keluar kamar dan berpapasan dengan Raman yang hendak mengambil sesuatu. Kaki Ishita menginjak kaki Raman hingga membuat dirinya hendak terjatuh. Raman pun menangkapnya dan mereka berpelukan. Lalu saat tersadar, Raman menghempaskan Ishita ke tempat tidur. Ishita pun memandangi Raman dengan tersenyum. Raman pun melihat Ishita dan bertanya apa yang ditertawakan Ishita. Ishita berkata bahwa dirinya sedang bahagia dan tidak akan bertengkar. Mihika sedang memilih-milih sari dari seorang penjual sari keliling di rumah Mihir. Sagun datang dan memilihkan sari yang bagus untuk Mihika. Mihir datang dan menanyakan kondisi Aditya. Sagun mengatakan bahwa Aditya sedang tidur. Sagun lalu menunjukkan sari pilihannya untuk Mihika pada Mihir. Sagun pergi ke dalam kamar mengambil uang. Saat akan membayarnya, Mihir melarang tapi Sagun berkeras membayarnya untuk Mihika sebagai hadiah. Aditya lalu memanggil Sagun. Sagun pergi menemui Aditya dan Mihir berbicara dengan Mihika. Pagi harinya Madhavi sedang menyiapkan kopi untuk Vishwa. Madhavi mengajak Vishwa berbicara. Madhavi berkata bahwa dirinya menemukan kedamaian tanpa kehadiran Toshi. Madhavi lalu berbicara akan menemui Ishita dan barangkali Ishita membutuhkan bantuannya. Madhavi kemudian mendatangi rumah Bala. Ishita sedang sibuk memasak. Ruhi mengajak Madhavi mengobrol tentang Toshi dan Ruhi berkata akan mengajarinya chatting dan berkirim email agar Madhavi bisa mengobrol dengan Toshi. Raman dan Mihir kembali menunggu Abimanyu Rakhav. Sekretaris keluar ruangan dan kembali membatalkan pertemuan dengan Abimanyu karena tidak suka dengan minuman yang Raman kirim. Mihir merasa tidak mengirim apa-apa untuk Abimanyu. Tiba-tiba Ashok muncul dan memancing kemarahan Raman. Raman pun menyadari bahwa pasti Ashok yang telah mengirim minuman tersebut. Ashok membantah tuduhan Raman dan beranjak pergi. Ishita sedang berbicara dengan Mihika dan Vandu. Mihika berkata bahwa Ashok akan datang pada saat makan malam nanti karena Sagun mengundangnya. Ishita berkata bahwa setiap Raman dan Ashok bertemu pasti akan muncul ketegangan.
Raman pulang ke rumah sambil berbicara di telepon pada Tuan Mehra dengan kemarahan. Ishita mengikutinya dan kemudian mengambilkan air minum untuk Raman agar Raman bisa menenangkan pikirannya. Ishita lalu berbicara pada Raman mengenai kedatangan Ashok pada saat makan malam nanti. Raman menolak datang tapi Ishita meminta Raman mendukung Mihir dan Sagun. Ruhi lalu datang bersama Sravan. Malam harinya, semua orang datang saat pesta makan malam di rumah Mihir. Mihir berterima kasih karena Raman mau datang. Raman lalu menanyakan kedatangan Bala di Park Hotel waktu itu. Bala pun berbohong pada Raman. Bel rumah lalu berbunyi dan Ashok yang datang. Ashok mulai mengejek tentang hubungan yang telah kembali terjalin setelah sekian tahun lamanya. Ishita pun menyiapkan dan meminta mereka semua menikmati makan malam. Tak lama kemudian mereka menikmati makan malam. Ashok masih saja berbicara yang membuat Raman terlihat kesal. Mihika mencairkan suasana dengan mengajak mereka menikmati hidangan. Fandu lalu melihat masakan palak panir dan Ashok mengajukan keluhan pada Sagun bahwa dirinya alergi pada palak panir. Bala menerima telepon dan terlihat gelisah. Raman memandanginya. Usai menerima telepon, Bala meminta izin untuk pergi. Raman pun sibuk berpikir. Setelah Bala pergi, Sagun meminta Raman mencicipi masakannya. Raman menikmati palak panir yang ternyata buatan Ishita dan bukan buatan Sagun, kemudian dia berkata bahwa palak panir buatan Ishita memang enak. Sagun pun merasa kesal. Mihika bertanya bagaimana bisa Raman tahu jika itu masakan Ishita. Raman pun menjelaskan bahwa Ishita adalah istrinya dan tahu selera makanannya. Raman pun kemudian mengejek Sagun. Di kamarnya, Ishita mengucapkan terima kasih pada Raman karena telah memuji masakannya. Raman berkata bahwa Ishita adalah istrinya dan sudah seharusnya memuji sang istri di hadapan orang lain. Raman juga berkata bahwa masakan Ishita lebih baik daripada masakan Sagun. Pagi harinya, Raman memasak bersama Mihika dan Ruhi. Raman mengucapkan terima kasih pada Mihika yang telah membantunya. Ruhi berkata bahwa ayahnya tidak membiarkan ibunya terbangun karena alarm dan melakukan semua pekerjaan. Mihika berkata bahwa Raman sangat romantis pada Ishita. Mihika meminta Raman mengajari Mihir juga. Ishita masih tertidur dan terbangun saat tangannya menyenggol barang dan terjatuh. Ishita lalu melihat jam dan terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa alarmnya tidak berbunyi. Sementara Raman telah menyiapkan Ruhi untuk pergi ke sekolah. Ishita keluar kamar dan terkejut melihat di meja makan telah tersedia makanan. Raman dan Ruhi muncul sambil berteriak surprise. Mihika datang dan mengatakan jika semua itu adalah ide Raman, dirinya dan Ruhi hanya membantu. Ishita pun terkesan dan tersenyum. Raman juga memberikan senyum manisnya. Fandu mengeluhkan semua bajunya yang sudah tidak muat. Ponsel Bala berbunyi. Vandita menerimanya dan ternyata Sagun yang menelponnya. Sagun berkata bahwa Bala telah lama sekali mengambil cuti untuk tidak memberi les privat pada Aditya. Sagun meminta Bala segera mengajar kembali dan datang ke rumah Mihir karena Aditya sekarang tinggal di sana. Usai menerima telepon, Fandu berpikir, Bala selesai mandi dan Fandu bertanya padanya. Bala berkata bahwa kelas mengajarnya bertambah hingga dirinya tidak memiliki waktu lagi untuk mengajar Aditya. Fandu pun meminta Bala tidak terlalu stres memikirkan bayinya. Bala juga meminta Fandu tidak terlalu memikirkan kehamilannya agar tidak menjadi stres. Fandu memeluk Bala. Bala melihat ponselnya dan melihat ada banyak panggilan tak terjawab dari seseorang yang diberinya nama R. Raman hendak mengantar Ruhi ke sekolah. Di depan halaman apartemen, mereka berhenti sejenak dan mengobrol. Ruhi bercerita bahwa kepala sekolah memanggil ayah dan ibunya untuk datang ke sekolah. Raman bertanya apa yang telah dilakukannya. Ruhi berkata bahwa temannya telah diganggu oleh seorang anak lelaki dan Ruhi berkata bahwa dirinya telah mendorong anak lelaki itu demi membantu temannya. Anak lelaki itu terjatuh dan mengadukannya pada kepala sekolah. Raman pun menasihati Ruhi bahwa tindakannya bagus untuk menolong teman tapi tidak perlu sampai mendorong lawannya hingga terjatuh. Raman lalu mengajaknya pergi ke sekolah.
Mereka kemudian berangkat. Ishita memasak dan dibantu Nilu. Nilu mengatakan jika gas telah habis. Ishita bertanya mengapa dia tidak memberitahu. Nilu menjawab bahwa dirinya sudah memberitahu Raman. Ishita pun terpikir akan meminjam tabung gas milik ibunya. Ishita lalu pergi ke rumah ibunya dan melihat semua baju berserakan di ruang tamu. Vishwa muncul dan Ishita bertanya padanya. Vishwa pun menjelaskan apa yang sedang terjadi bahwa Ruhi dan Sravan mengajarinya berinternet dan Madhavi lalu sibuk chatting dengan Toshi dan mengirim pertemanan pada beberapa selebriti hingga lupa untuk menyiapkan sarapan dan membereskan rumah. Ishita pun tertawa mendengar cerita ayahnya. Ishita kemudian pergi karena gas di tempat ibunya juga ternyata habis. Raman sampai di sekolah Ruhi dan parkirannya diserobot oleh sebuah mobil putih. Raman turun dan bertanya pada sopir mobil tersebut. Lalu seorang lelaki turun dari dalam mobil dan dia adalah Abimanyu, Mani. Mani bertanya pada Raman. Penjaga sekolah muncul dan meminta Raman pergi memarkir mobilnya yang menghalangi jalan. Ruhi duduk dengan Raman dan Ruhi membicarakan seorang anak lelaki yang ternyata anak Mani Nirvaan. Raman menghampirinya dan bertanya. Seorang lelaki lalu menyuruh Raman dan Mani masuk ke ruangan kepala sekolah. Di dalam ruangan Raman dan Mani saling mengajukan keluhan. Mani meminta Nirvaan meminta maaf pada Ruhi. Setelah itu Raman meminta Ruhi ganti meminta maaf. Mereka lalu bersalaman dan kepala sekolah meminta mereka kembali ke kelas. Mani dan Raman pun berjabat tangan. Ishita mencoba menelpon semua pengantar gas tapi tidak terhubung. Ishita mengatakannya pada ayah mertuanya. Lalu Ishita menerima telepon dari seseorang dan memintanya mengirim gas. Ishita pergi ke kamar. Raman datang dan berbicara pada ayahnya. Raman ke kamar dan berbicara dengan Ishita. Tiba-tiba Ishita menerima telepon dari seseorang. Usai menutup telepon, Raman kembali berbicara. Mereka berdebat lalu Raman meminta Ishita berbaring dan Raman mencoba memijatnya. Ishita menolak dan ayah mertua lalu memanggilnya. Ishita melihat tabung gas datang. Ishita berbicara dengan ayah mertuanya dan ayah mertuanya berkata bahwa teman Ishita yang telah mengirim gas. Lalu Ishita berbicara dengan Raman. Ishita menceritakan Mani. Raman pun terkejut saat mengetahui Mani adalah seorang lelaki. Raman kembali ke kamar dan Ishita sibuk dengan pikirannya. Sagun menunjukkan desain kartu undangan pernikahannya dengan Ashok pada Mihir dan Mihika. Sagun mengatakan sesuatu tentang pernikahannya. Lalu Sagun menerima telepon dari seseorang dan pergi. Mihika menenangkan Mihir. Malam harinya Ishita lelap tertidur tapi Raman merasa gelisah memikirkan Mani. Raman pun bangun dan menghampiri Ishita. Dia membangunkannya tapi Ishita tidak terbangun. Raman lalu mengambil laptopnya dan pergi keluar kamar. Dia pergi ke toilet dan membuka laptopnya. Dia mulai mencari nama Mani. Pagi harinya Ishita menyiapkan sarapan. Ayah mertuanya mengatakan jika dirinya akan mengantar Ruhi. Lalu Raman ikut bergabung di meja makan. Ayahnya menanyakan sesuatu. Lalu ayahnya bergegas pergi. Ishita tertawa tiba-tiba melihat ponselnya. Dia lalu membicarakan Mani. Raman pun mengomel. Romi tersenyum menatap kakaknya yang terlihat seperti cemburu. Raman lalu beranjak pergi. Ishita bertanya pada Romi. Romi pun mengobrol dengan Ishita dan berkata bahwa Raman sedang cemburu padanya karena Ishita memuji lelaki lain di hadapannya. Ishita pun tersenyum senang. Raman lalu bersiap berangkat dan berpesan pada Nelu untuk mengirim makanannya ke kantor. Ishita menggoda Raman lagi dan Romi pun tertawa. Raman pun menegur Romi dan mengajak Romi berangkat ke kantor. Raman lalu mengatakan sesuatu pada Ishita mengenai Mani dan kemudian pergi, tapi dia kembali lagi dan mengatakan sesuatu pada Ishita. Ishita pun tertawa. Mihika berbicara dengan seorang lelaki di kantornya mengenai desain kartu undangannya. Lalu staf Ashok datang dan mengembalikan sesuatu pada lelaki yang mencetak kartu undangan Mihika. Mihika bertanya pada lelaki tersebut dan lelaki itu menjawab bahwa Ashok tidak meminta untuk mencetaknya karena itu cuma dibuat untuk contoh. Mihika merasa heran karena Sagun berkata bahwa Ashok akan mencetaknya tapi ternyata Ashok hanya menjadikannya contoh